يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, Dhuyufur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap segala pemberian yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan ketahuilah, di antara makna syukur yang sesungguhnya adalah beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Artinya kita meyakini semua nikmat yang ada pada diri kita, maka kita tidak ada apa-apanya. Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yang mana ayat ini atau surat ini disebut dengan Suratun Ni'mah. Ada di dalam Al-Qur'an ikhwatul Islam disebut dengan Suratun Ni'mah, atau yang lebih kita kenal dengan Suratun Nahl, karena di dalamnya bercerita tentang nikmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang amat banyak. Di antara salah satu ayatnya menyebutkan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara keyakinan pertama dalam bentuk kita bersyukur kepada Allah, bahwa semua yang kita miliki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuasaan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dengan kalimat-kalimat yang indah. Dan di antara kalimat yang paling indah adalah ucapan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, wa qala, dan mereka berdua mengatakan alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan nikmat kepada 2 orang nabi ini. Dan di antara ucapan yang selalu keluar dari lisan mereka berdua adalah alhamdulillah. Dan itu merupakan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama dengan meyakini semua nikmat bersumber dari Allah, dan yang kedua senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling berat ikhwatul Islam, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Saba, i'malu ala Daud syukra. Kalau seandainya kalian ingin betul-betul bersyukur kepada Allah, maka beramallah sebagaimana beramalnya keluarga Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman adalah orang yang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tidak akan pernah ada di dunia yang bisa menyaingi dan menandingi kerajaannya. Tidak akan ada orang yang lebih kaya kecuali daripada Sulaiman. Tidak ada orang yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan Nabi Sulaiman. Semuanya ada pada dirinya. Bahkan di antara doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, itu di antara salah satu doanya. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak akan pernah Engkau berikan kepada orang-orang yang datang setelahku. Artinya raja, segala raja di dunia adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana dia bersyukur kepada Allah? Kenapa Allah abadikan ceritanya di dalam Al-Quran? Salah satu cerita ikhwatul Islam, di antara salah satu yang paling disayangi oleh Nabi Sulaiman adalah kuda. Itu merupakan di antara harta yang paling dia sayangi. Kuda yang akan dijadikan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga hobinya adalah hobi untuk beribadah kepada Allah atau hobi yang menunjang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita memiliki hobi, jadikan hobi kita hobi yang bisa membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabi Sulaiman. Di antara salah satu hobinya adalah memelihara kuda. Dan kuda ini adalah untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika ikhwatul Islam, ketika dia sedang bermain dengan kudanya, menjaga kudanya dengan hobinya, maka dia terlambat dan lalai dalam melaksanakan salat asar atau salat yang dilakukan di sore hari. Kemudian ikhwatul Islam, dia tidak meninggalkannya, tapi terlambat melakukan dari waktunya. Kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, dan di antara salah satu taubatnya, sesuatu yang melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hilangkan semuanya. Apa yang melalaikan dirinya dari beribadah kepada Allah? Kuda-kuda tersebut. Kuda ini ikhwatul Islam semuanya disembelih. Disembelih artinya supaya nanti kuda-kuda ini tidak lagi melalaikan dirinya. Banyak sekali, ratusan bahkan ribuan, semuanya dibunuh. Artinya disembelih. Kenapa? Gara-gara inilah aku lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan daripada Nabi Sulaiman, maka baru beberapa saat setelahnya Allah berikan kepadanya kendaraan yang tidak pernah diberikan kepada manusia manapun. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah berikan kepadanya angin, dijadikan angin sebagai kendaraannya yang lebih dibandingkan dengan kuda-kuda yang tadi dia sayangi, kemudian dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seorang mukmin, ketika mereka ingin bersyukur kepada Allah, sesuatu yang akan melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala dijauhkan sejauh-jauhnya, karena memang tujuan kita yang pertama dan utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ungkapan sebahagian para ulama, ungkapan ini ungkapan yang pedas, tapi itu ungkapan yang harus kita renungkan. Jangan kalian menjadi bangkai di malam hari dan keledai di siang hari. Apa maknanya? Jangan kalian habiskan waktu hanya untuk berfoya-foya saja. Kita dihidupkan oleh Allah ada tujuan yang paling utama, dan tujuan yang paling utama mendekatkan diri kepada Allah. Bangkai di malam hari maknanya kita habiskan untuk istirahat tidur. Keledai di siang hari bekerja, tidak ada tujuan yang lain kecuali dunia dan dunia. Bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ikhwatul Islam. Makanya Allah menyebutkan afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Jangan kalian pernah menganggap tujuan kalian diciptakan hanya sekedar bermain mencari dunia, bekerja, tidak. Dan ingat, suatu saat nanti kalian pasti akan kembali kepada diriku, dan Allah pasti akan bertanya kepada kita kenapa dan apa yang kita lakukan selama Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kehidupan. Dan itulah ikhwatul Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan para nabi, salah satunya adalah Nabi Sulaiman. I'malu ala Daud syukra. Kalau kalian ingin betul-betul menjadi hamba yang bersyukur, beramallah, beribadahlah, dekatkan diri kepada Allah, jauhkan sesuatu yang bisa melalaikan dari Allah. Itulah syukur yang sesungguhnya. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang bersyukur itu tidaklah banyak. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Bersyukur dengan alhamdulillah, semua kita bisa. Bersyukur dengan meyakini semua nikmat yang ada dari Allah, semua kita bisa. Tapi siapa di antara kita yang bisa bersyukur kepada Allah? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan, bahkan minimal satu hari kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi adalah 20 kali, itu minimal. Sedangkan maksimal semakin banyak kita mengucapkan, maka semakin banyak pula pahala yang akan didapatkan. Dan minimal pahala yang didapatkan bagi mereka yang memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi ada dua, satu di dunia, satu di akhirat. Di dunia, apa kata Rasulullah SAW bagi mereka yang membiasakan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi? Idzan tukfahammuk, Allah akan mencukupkan semua masalah dan gundah gelanah yang mereka hadapi. Artinya kita mengetahui di dunia banyak masalah yang kita hadapi, dan Allah akan membantu masalah tersebut kalau seandainya kita memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, di akhirat, wa tughfaru dzambuk, orang yang banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Kalau Allah ampunkan dosanya, maka alamat surgalah untuknya. Itu merupakan di antara kemuliaan dua. Dan kita tahu orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi
dalam satu kata salam dan salawat tersebut, maka dia akan mendapatkan 40 keutamaan. Itu baru satu salam dan satu salawat. Makanya rugi kalau seandainya kita melewatkan hari tanpa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali mengulang sedikit pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan rukun ibadah haji yang mulia. Dan kita kembali mengulang ikhwatul Islam karena yang poin penting yang harus kita ketahui adalah rukunnya. Dan di dalam masalah rukun ibadah, maka kita harus fokus kepada rukun dibandingkan dengan fokus kepada yang lainnya. Artinya kalau rukun sempurna, maka yang lain akan ikut sempurna. Tapi kalau rukun kita lalaikan, maka yang lain pun akan ikut terlalaikan. Dan kita kembali mengulang ikhwatul Islam, dikala kita melaksanakan ibadah umrah, maka rukunnya ada berapa rukun umrah? Berapa rukun umrah? 4 atau 5? 5 atau 6? 6 atau 7? 3. Rukun umrah itu yang pertama ikhwatul Islam adalah niat. Dan niat itu sudah pasti. Yang kedua adalah tawaf. Dan yang ketiga adalah sa'i. 3 inilah rukun daripada ibadah umrah. Sehingga yang 3 ini harus kita jaga baik-baik. Karena rukun salah pula ibadahnya. Selebih daripada itu ikhwatul Islam, maka tidak rukun namanya. Jadi rukun itu yang 3 ini harus kita fokuskan. Kalau untuk umrah, rukunnya ada 3. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Sedangkan wajibnya hanya 2 sahaja. Jadi yang perlu kita jaga di dalam kita melaksanakan ibadah umrah itu tidak banyak. 3 rukun, 2 wajib, berarti 5 perkara sahaja. Rukun telah kita sebutkan. Wajibnya yang pertama adalah tidak boleh kita melewati miqat kecuali dalam keadaan berihram. Dan wajib yang kedua, maka kita tahallul atau yang kita kenal dengan taksir atau halak, memendekkan rambut atau mencukur rambut. Selesai, hanya 5 sahaja. Sisanya itu adalah sunnah di dalam melaksanakan ibadah umrah. Kemudian kita kembalikan kepada haji ikhwatul Islam. Kalau untuk haji, rukunnya ada berapa rukun haji? 1 saja tambahannya. Rukun haji sama dengan rukun umrah, tambahannya hanya 1, yaitu wukuf di padang Arafah. Sehingga jika kita berhaji ikhwatul Islam, yang mana kemarin kita telah menjelaskan, pada tanggal, insyaAllah semua kita pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka kita akan berniat melaksanakan ibadah haji labbaik Allahumma hajja. Di dalam kita melaksanakan ibadah haji, 4 ini harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah niatnya, dan kita sudah memasang niat dari tempat masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i, terutama bagi yang haji tamattu'. Bagi kita yang melakukan haji tamattu', maka sa'inya ada 2. Yang pertama adalah sa'i dikala kita melaksanakan ibadah umrah, dan yang kedua sa'i dikala kita melakukan ibadah haji. Tawaf yang kedua, sa'i yang ketiga, dan yang keempat adalah wukuf di padang Arafah. 4 ini harus kita jaga. Kemudian sisanya nanti akan kita sebutkan ikhwatul Islam, itu adalah wajib-wajibnya. Artinya apabila kita mengetahui yang rukun, maka yang rukun ini harus kita fokuskan. Tawaf, makanya tawaf disebut dengan tawaf ziarah, tawaf ifadah, atau yang kita kenal dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah rukun di antara rukun ibadah haji, yang mana tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Waktunya mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, dan akhirnya adalah sebelum mereka meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, atau sebelum mereka melakukan tawaf wada'. Makanya apabila ada di antara kita yang belum melakukan tawaf ifadah, jangan sesekali mereka keluar dari Mekah walaupun hanya sekedar berjalan pergi ke sana pergi ke sini, jangan, karena dia belum menyelesaikan rukunnya. Makanya tawaf ifadah, sa'i setelahnya merupakan di antara ibadah yang terpenting. Kadang-kadang ikhwatul Islam, iya mungkin bagi kita bisa untuk memundurnya. Mungkin kita tidak bisa melakukan tanggal 10 karena terlalu ramai, macet. Tanggal 11 kita berada di Mina, 12 begitu juga, 13 sebagian kita berada di Mina. Bisa jadi tanggal 14 atau tanggal 15. Iya, tidak akan pernah ada tidak ramainya, tapi paling tidak kita mencari waktu yang lebih, atau
tempat yang lebih longgar dibandingkan dengan waktu yang lainnya. Tapi jangan pernah kita lalaikan dan harus kita fokuskan masalah tawaf ziarah ini, karena itu adalah bagian daripada rukun. Jadi rukun itu ikhwatul Islam. Untuk ibadah haji yang pertama adalah niat, yang kedua Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i selesai. Itu yang harus kita jaga. Sisanya adalah wajib, karena kalau rukun salah itu berbahaya. Salah tidak dinilai ibadah haji kita. Sedangkan kalau wajibnya yang salah, masih ada kemungkinan bisa dibayar denda atau dengan yang lainnya, atau minimal kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau minimal kita kemarin mengajarkan doa subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu merupakan di antara kalimat yang selalu kita ulang untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan, dan pasti kita melakukan kesalahan. Nah, rukun yang kedua ikhwatul Islam, rukun yang pertama adalah niat. Kita sudah berniat, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah dari tempat kita masing-masing. Kemudian salah satunya kita pergi ke Arafah, dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam hadis Nabi SAW, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Sehingga di Arafah merupakan di antara momen yang paling indah di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, di dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyebutkan khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sesungguhnya doa yang terbaik adalah doa dikala kita berada di hari Arafah. Makanya hari Arafah itu terbagi kepada beberapa macam. Apabila ada di antara kita yang masuk ke Arafah sebelum zawal, dan insya Allah semua kita akan masuk di sana sebelum zawal, maka terakhirnya kita meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam. Itu adalah waktunya. Bagi kita yang masuk Arafah sebelum zawal, maka kita berusaha jangan meninggalkan Arafah kecuali setelah matahari terbenam. Dan meninggalkan Arafah sampai matahari terbenam itu adalah bagian daripada wajib-wajib haji. Artinya kalau kita melanggarnya, maka kita telah melakukan atau kita telah meninggalkan kewajiban kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji. Makanya setelah asar, dan kita insya Allah salatnya sebagaimana kemarin kita menyebutkan, salat jamak dan qasar, diawali dengan khutbah kalau ada. Kalau tidak ada khutbah, boleh atau tidak? Misalnya di Arafah nanti tidak ada yang khatib, kebetulan pembimbing ibadah sakit, tidak ada yang bisa jadi khutbah atau khatib, boleh atau tidak khutbahnya atau Arafahnya? Tidak menjadi masalah, karena itu bukan rukun, itu juga bukan wajib. Yang rukun itu adalah salatnya. Sedangkan khatibnya, ceramahnya, kalau bisa alhamdulillah untuk saling mengingatkan, kalau tidak bisa juga tidak menjadi masalah. Yang wajib, yang rukun itu adalah salatnya, salat zuhur dan asar di jamak dan di qasar. Kemudian setelah ini ikhwatul Islam, maka kita habiskan waktu sampai matahari terbenam. Kalau ada yang meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, berarti dia telah melakukan pelanggaran haji, yaitu meninggalkan wajib-wajib haji bagi kita yang masuk sebelum zawal. Tapi kalau ada sebahagian saudara kita ikhwatul Islam yang masuknya tidak ada waktunya, karena Arafah itu batas maksimal. Kapan terakhir Arafah itu waktunya? Waktu Arafah terakhir ini kemungkinan terakhir bagi mereka yang bisa jadi sakit, atau mereka yang bertugas, atau mereka yang tidak sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Maka waktu Arafah yang terakhir adalah sebelum sholat fajar. Sebelum sholat fajar pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Siapapun yang bisa berdiri di Arafah sebelum waktu subuh, maka dia sudah mendapatkan wukuf di padang Arafah, dan dia sudah melakukan kewajibannya, walaupun hanya 1 detik sahaja. Yang penting dia pernah berdiri di Arafah. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, terutama bagi kita yang, atau bagi mereka yang bertugas. Tidak mungkin mereka meninggalkan lokasinya, sehingga mereka kadang-kadang wukuf di padang Arafah itu sulit sekali. Atau bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang terbaring di rumah sakit, tidak mungkin dibawa keluar. Jadi bagaimana solusinya? Dibawa mobilnya ke sana, walaupun 1 detik. Ketika mobil sampai di sana, mereka keluar lagi, selesai ibadahnya. Artinya dia telah mendapatkan rukunnya. Sehingga kita perlu mengetahui kapan waktunya. Maka waktu terakhir di Arafah sebelum subuh. Apabila subuh, habis waktu Arafah. Tidak ada lagi yang namanya wukuf di padang Arafah. Namun kewajibannya dari zawal sampai matahari terbenam. Itu adalah kewajibannya. Sehingga ikhwatul Islam, kita kembali membacakan
beberapa doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, karena memang hari Arafah itu adalah hari raya kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji. Dan orang-orang yang ada di Arafah dianjurkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Dan insya Allah kita tidak akan berpuasa. Yang berpuasa itu adalah orang-orang yang tidak berhaji, sehingga terkenal dengan puasa Arafah. Dan kita selalu mengatakan orang yang tidak berhaji saja, kalau mereka berpuasa di kampung halamannya, akan diampunkan dosanya yang tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Bagaimana dengan mereka yang wukuf di Arafah itu sendiri? Dan untuk menentukan wukuf di padang Arafah di Ikhwatul Islam, itu adalah kita mengetahui bagaimana daerah yang ada. Dan kita berada di sini, walaupun kadang-kadang terjadi, walaupun semoga tidak terjadi, tapi kalau seandainya tetap terjadi perbezaan wukuf di padang Arafah, bagi kita yang melaksanakan ibadah haji maka mudah. Sedangkan bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, terutama bagi kita yang ingin berpuasa, maka kita kembalikan kepada kaedah sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun. Berbukalah kalian ketika mereka berbuka. Mereka itu siapa? Mereka yang diberikan amanah, yang bertanggung jawab untuk memimpin kita. Berpuasalah dikala kalian berpuasa, dikala mereka berpuasa. Berbukalah dikala mereka berbuka. Kalau seandainya terjadi perbezaan, dan alhamdulillah tidak pernah terjadi perbezaan antara atau menentukan hari Arafah, kecuali mungkin 1 tahun, pernah dulu 1 tahun sebelumnya Ikhwatul Islam terjadi perbezaan menentukan Arafah antara sebagian daerah dengan daerah yang lainnya. Walau demikian keadaannya, insya Allah bagi kita yang jemaah haji aman. Bagi kita yang ada di luar, bagi saudara-saudari kita yang ada di kampung halaman, maka Arafahnya yang menentukan adalah pemerintahannya masing-masing. Kemudian Ikhwatul Islam, hari Arafah adalah hari raya kaum muslimin. Dan di antara bentuk penamaan hari Arafah adalah hari di mana kita mengakui semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan hari Arafah adalah hari di mana Allah mendekat kepada para hambanya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepada para hambanya, wa innahu la yadnu, Allah mendekat kepada para hamba yang ada di Arafah. Thumma yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga menyebutkan mereka yang ada di Arafah, wahai malaikat-malaikatku. Artinya Allah dan semua para malaikat menyaksikan orang-orang yang ada di Arafah. Jadi bayangkan Ikhwatul Islam, dikala kita berada di Arafah, CCTV yang melihat kita itu adalah Allah dan para malaikatnya. Sehingga tidak mungkin kita bermain-main di sana, apalagi bercanda gurau, apalagi bermain-main. Dan kami dulu pernah menyaksikan Ikhwatul Islam betapa banyak para jemaah haji ketika mereka berada di Arafah, mereka mendengarkan khutbah, kemudian mereka salat duhur dan salat asar, jamak dan qasar, kemudian mereka berdoa menangis 1 jam, kemudian sisanya mereka terbahak-bahak. Mana gunanya kita berdoa kepada Allah yang tadi kita meneteskan air mata, kemudian kita hilangkan dengan canda tawa, bergurau? Bukan itu waktunya. Makanya nanti ditahan ya Ikhwatul Islam. Bagi kita yang ada di Arafah, tidak ada yang namanya istilah banyak bercerita, apalagi bercanda ria. Jangan kita lakukan di Arafah, karena Allah dan para malaikatnya sedang memantau kita. Coba bayangkan, Allah yang melihat, Allah melihat kita semuanya. Tapi dikhususkan bagi mereka-mereka yang ada di Arafah, wa innahu layadunu, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepada mereka. Artinya ada kekhususan bagi mereka yang ada di Arafah. Summa yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah berbangga kepada para malaikatnya. Artinya ketika Allah berbangga, malaikat juga berbangga. Karena Allah, karena malaikat berbangga dengan apa yang Allah berbangga dengannya. Semua malaikat menyaksikan. Dan kita ingat, malaikat tidak akan pernah turun kecuali membawa rahmat dan kasih sayang. Dan itu adalah waktunya. Makanya malaikat tidak pernah turun kecuali dengan rahmat. Malaikat turun dikala terjadi perang Badar, rahmat bagi kaum muslimin. Malaikat turun dikala terjadi perang Hunain, rahmat bagi kaum muslimin. Malaikat turun dikala terjadi malam Lailatul Qadar, rahmat turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat turun dikala berada atau melihat, menyaksikan orang-orang yang ada di Arafah. Artinya rahmat, kasih sayang, keutamaan, kemuliaan turun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan oleh Allah kepada mereka. Sehingga waktunya bukan untuk banyak bercerita, banyak bermain-main, tapi manfaatkan untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW menyebutkan, wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah. Allah mendekat, kemudian Allah berbangga menyebutkan orang-orang yang ada di Arafah semuanya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikatnya? Ma arada haula, wahai para malaikatku, mengapa mereka ada di sini? Mengapa mereka meninggalkan semuanya? Mereka meninggalkan pakaiannya, meninggalkan pangkatnya, meninggalkan kemewahannya. Apa yang mereka inginkan dikala mereka wukuf di sini? Ma arada haula,
Apa yang mereka inginkan? Maka jawaban malaikat sudah jelas, ya Allah, sesungguhnya yang mereka inginkan adalah ampunan-Mu. Maka Allah pun menyaksikan kepada para malaikatnya bahwa semua orang-orang yang ada di sana diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Amin, amin, amin. Sehingga ikhwatul Islam, kami ingatkan lagi, kalau seandainya kita tidak kuat beribadah dan berdoa kepada Allah, maka lebih bagus istirahat saja. Artinya istirahat, jangan bercerita, jangan bercerita, jangan banyak bicara, jangan bersenda gurau. Itulah yang kita lakukan dikala kita berada di Arafah. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang betul-betul memantau kita bersama. Kemudian kemarin kita menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Ketahuilah doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan tidak ada kalimat yang terbaik yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku kecuali kalimat yang mudah, semua kita hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah kalimat yang harus kita baca. Jangan 100 kali, kalau perlu ribuan kali kita baca untuk menghabiskan waktu kita beribadah kepada Allah. Karena Nabi mengatakan khairu du'ai du'ai yaumi Arafah. Sesungguhnya doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Wa khairu, dan yang terbaik doa tersebut, kalimat yang terbaik tersebut apa? Berarti Nabi SAW menyebutkan, artinya kalimat yang paling bagus adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau seandainya kita perhatikan kalimat ini ikhwatul Islam, kalimat ini tidak ada doa di dalamnya. Apa doa di dalamnya? Apa permintaan di dalamnya? Tidak ada. Tapi kalau seandainya seorang hamba menghabiskan waktunya untuk melakukan ini, ingat apa kata Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat, barang siapa yang terlalaikan dari berdoa, artinya waktu berdoa lebih singkat, waktu berdoa tidak banyak, karena berzikir kepada Allah, dan ini adalah bagian daripada zikir yang paling mulia. Fa'lam annahu la ilaha illallah afdalu dzikri la ilaha illallah. Kita tahu itu semua zikir yang paling mulia. Sehingga karena dia banyak mengucapkan kalimat ini dan dia sedikit berdoa kepada Allah, maka aku akan berikan kepadanya lebih daripada orang-orang yang meminta. Artinya ikhwatul Islam, tidak ada ruginya. Kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin, dia mengucapkan kalimat yang terbaik sedunia untuk semua para nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga sedikit waktu untuk berdoa bagi dirinya, maka Allah akan berikan kepadanya melebihi apa yang dia minta dan apa yang dia inginkan. Bisa dipahami? Artinya ya ikhwan Islam, tidak ada yang sia-sia dikala kita mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Maka Nabi SAW mengatakan, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Sambil berjalan, sambil antrian, tidak ada waktunya. Artinya kalimat yang mudah bagi kita untuk menghafalnya, kalimat yang akan merubah segala-galanya. Kemudian di samping itu juga, dan insyaAllah waktu kita banyak, dan kemarin kita telah menyebutkan di antara waktu yang harus kita manfaatkan adalah untuk berdoa kepada Allah, sebagaimana Nabi SAW berdoa kepada Allah. Kemarin kita menyebutkan Nabi SAW berdoa kepada Allah dalam keadaan berdiri mengangkat kedua tangannya. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi SAW mulai setelah melakukan salat zuhur dan asar bersama para sahabatnya sampai matahari terbenam, Nabi tidak istirahat dan Nabi berdoa. Begitulah kekuatan doa Nabi SAW, dan begitulah semangatnya Nabi SAW berdoa dikala berada di padang Arafah. Makanya kemarin kita telah menyebutkan di ikhwatul Islam, dikala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap doa ucapkanlah sayyidul istighfar di dalamnya. Dan kemarin kita telah menyebutkan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nanti bisa kita cari ikhwatul Islam, karena kalimat ini kita ucapkan baik dikala kita berada di Arafah, di luar Arafah, dimanapun, maka disebut dengan sayyidul istighfar. Kalau doa yang lain kita lupakan wajar, tapi kalau ini kita lupakan maka itu kurang wajar namanya. Tidak mungkin sayyidul istighfar kita lupakan, sehingga kaum muslimin harus kembali mengulang-ulangnya. Kemudian setiap kali mereka berdoa, ucapkan lagi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dikala mereka ingin berdoa, kemarin kita telah menyebutkan, ucapkanlah namanya Al-Ismullahil A'zam. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, Ismullahil A'zam itu ada dua riwayat. Ismullahil A'zam harus kita baca setiap kali kita berdoa kepada Allah. Riwayat yang pertama, Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka pasti akan dikabulkan doa dan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhaduka bi annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua ikhwatul Islam, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak Al-Mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Itulah disebut dengan Ismullahil A'zam. Kemudian Ismullahil A'zam, setiap kali kita berdoa, ini merupakan kisi-kisi dikala kita ingin berdoa kepada Allah. Dikala kita ingin berdoa ya ikhwatul Islam, maka sebutkanlah semua nama Allah yang kita hafal. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Allahul Ahadus Samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah al-Mannan badi'us samawati wal ard. Apa yang kita hafal, sebutkan semuanya. Dan di antara nama Allah yang paling agung adalah Hayyun Qayyum. Sehingga setiap kali kita meminta, setiap kalimat dalam doa kita itu ikhwatul Islam, awali dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya surat yang paling mulia itu ada 3. Yang pertama, surat Al-Baqarah. Yang kedua, surat Al-Imran. Dan yang ketiga, surat Taha. Kenapa 3 surat ini menjadi surat yang amat mulia? Karena ada nama Hayyun Qayyum di dalamnya. Sehingga surat ini ikhwatul Islam menjadi surat yang amat mulia, karena ada kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum di dalam surah Al-Baqarah, di dalam ayat kursi kita tahu semuanya, di dalam surah Al-Imran di awalnya, begitu juga dengan surat Taha. Karena apabila surat ini menjadi surat yang paling mulia, karena ada kalimat Hayyun Qayyum. 2 sifat ini ikhwatul Islam, 2 sifat yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin dikala mereka berdoa. Ya Hayyu Ya Qayyum, ampunkan dosaku. Ya Hayyu Ya Qayyum, lapangkan rezekiku. Ya Hayyu Ya Qayyum, semuanya. Karena di dalam kalimat Hayyun, semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalamnya. Karena di dalam kalimat Qayyum, semua keinginan kita, misalnya kita menyebutkan Allah Maha Razzaq, Allah Maha Ghaffar, Allah adalah Karim, Allah adalah Rahman, semuanya ada dalam kalimat Qayyum. Artinya ikhwatul Islam, 2 kalimat ini merupakan kalimat yang amat mulia, sifat yang amat luar biasa. Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya di dalam doa Nabi SAW mengajarkan ikhwatul Islam, sebenarnya banyak doa yang kita sebutkan saja, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bisa menghafalnya. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Semua yang kita baca ini ikhwatul Islam, itu baru muqaddimahnya, belum doanya. Karena muqaddimah doa lebih kita utamakan dibandingkan dengan doa itu sendiri. Makanya kalau seandainya kita perhatikan ikhwatul Islam, ada sebuah cerita yang amat luar biasa mulia. Ketika yang namanya terjadi hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat ikhwatul Islam, maka banyak di antara umat Nabi SAW yang terjerumus ke dalam neraka Jahannam, wal'iyazu billah. Sebagaimana pula banyak di antara umat Nabi SAW yang masuk ke dalam surga. Dan kita tahu orang yang paling sibuk di dunia dan orang yang paling sibuk di akhirat sana adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Di dunia Nabi sibuk berdakwah, menyampaikan amanah, risalah dan agama kepada kita. Di akhirat Nabi sibuk berbolak-balik kepada Allah, bermohon agar umatnya diselamatkan dari ancaman api neraka. Namun bagaimanapun ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW memasukkan umatnya ke dalam surga, karena dikala sampai di surga, surga tidak langsung terbuka. Dan itulah perbezaan antara surga dengan neraka. Neraka kalau ada orang yang sampai di dalamnya langsung terbuka. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha. Apa sambungannya? Futihat abwabuha. Diseret orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Ketika mereka sampai di dalam api neraka, futihat,
maka pintunya langsung terbuka, tidak ada mukadimahnya. Apa maknanya? Mereka sampai, pintu terbuka, langsung masuk ke dalamnya, selesai. Tapi ayat berikutnya ketika berbicara tentang surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang-orang yang bertakwa, mereka digiring menuju surga Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ja'uha. Ketika mereka sampai di pintu surga, wa futihat, ada kalimat waw di dalamnya. Dan kalimat waw itu ada makna. Wa futihat, dan tidak langsung dibuka pintunya. Artinya ada jedahnya. Dan dibukakan, artinya dikala mereka sampai di pintu surga tidak langsung dibuka. Karena memang surga dan pintunya tidak akan pernah dibukakan kecuali untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penjaga surga mengatakan, bika umirtu, untukmu aku diperintahkan membukanya. Ketika Nabi datang meminta syafaat kepada Allah, makanya ada namanya syafaat masuk ke dalam surga, karena tidak akan ada yang masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa futihat, dan dibukakan melalui siapa? Melalui Nabi kita. Kemudian dikala pintu surga dibukakan, di saat itulah Nabi mengantarkan umatnya sesuai dengan keadaan dan kedudukannya masing-masing. Kemudian setelah orang yang ada di dalam surga, yaitu berasal dari umat Nabi, selesai, maka Nabi SAW melihat umatnya masih banyak di mana? Di dalam api neraka. Maka di saat itulah Nabi SAW datang bermohon kepada Allah. Itulah yang disebut dengan syafaat. Syafaat bagi mereka yang masuk ke dalam api neraka untuk dikeluarkan darinya. Kemudian di ikhwatul Islam, kita lihat ketika Nabi datang kepada Allah. Ketika Nabi datang kepada Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi tidak langsung meminta kepada Allah. Karena apabila seorang berdoa tiba-tiba langsung meminta kepada Allah, itu namanya istijal. Dan orang yang istijal tidak akan pernah dikabulkan doanya. Sama dengan kita ikhwatul Islam, ini ada contoh saja untuk manusia. Walillahil matalul a'la. Dan untuk Allah permisalan yang amat mulia. Tiba-tiba kita bertemu dengan kawan, langsung to the point, tolong ini, tolong itu. Maka kawan kita tidak mungkin langsung menolongnya. Begitu juga dengan Nabi SAW. Dikala Nabi bertemu dengan Allah, Nabi tidak langsung meminta, ya Allah umatku masih banyak di dalam neraka. Tidak, itu yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersujud. Dikala Nabi bersujud di ikhwatul Islam, kemudian Nabi memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah disebutkan dalam kehidupan dunia. Artinya yang lebih baik dibandingkan dengan segala-galanya. Kita tahu Nabi adalah orang yang paling bijak, paling sempurna di dalam memuji Allah di dunia. Ketika di akhirat, Nabi akan memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan pujian Nabi kepada Allah di dunia. Kemudian Nabi memuji Allah dengan panjang sekali pujian Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lama Nabi memuji Allah, baru di saat itulah Allah mengatakan, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan aku akan dengarkan, berikan syafaat aku akan terima, minta aku akan kabulkan. Baru Nabi mengangkat kepalanya, dan baru Nabi mengatakan, ya Allah, ummati, umatku. Begitulah tata cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muqaddimahnya itu lebih panjang dibandingkan dengan isinya. Karena kita meminta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Coba lihat Nabi, permintaannya hanya satu penggal saja. Apa permintaan Nabi? Ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku, umatku masih banyak di neraka. Allah tahu apa keinginan kita, Allah tahu. Tapi karena Nabi telah memuji Allah dengan pujian yang amat mulia, maka dengan itulah Allah langsung kabulkan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Dan itu bukan satu kali. Setelah Allah kabulkan, Nabi datang kembali. Datang yang kedua kalinya, datang yang ketiga kalinya, bahkan 4 kali Nabi berbolak-balik kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kalimat Nabi permintaannya singkat, tapi pujian Nabi kepada Allah itu sangat lama dan sangat banyak. Maka begitu juga dikala nanti kita berdoa ikhwatul Islam, yang banyak di dalam doa itu adalah memuji dan memuja Allah dengan nama-nama yang sempurna, kalimat-kalimat yang mulia. Maka kalimat-kalimat tadi yang telah kita sebutkan itu semuanya adalah muqaddimahnya, belum lagi intinya. Sehingga di antara salah satu bentuk kita berdoa kepada Allah, puji Allah dengan pujian yang amat luar biasa. Dan salah satu pujian Allah adalah dengan bertawassul, menggunakan nama dan sifat Allah yang amat mulia. Itulah tawassul yang amat mulia. Bagaimana cara kita bertawassul? Allahumma inni atawassalu ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Kemudian kita sebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin. Sebutkan semua yang kita hafal. Berapa yang kita hafal, sebutkan semuanya.
Karena orang yang menghafal nama asma Allah saja, orang yang menghafalnya, mereka bisa dijamin dengan masuk surga. Bagaimana orang yang menggunakan nama tersebut dengan bertawassul kepada Allah untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengajarkan nama dan sifat itu bukan untuk hanya sekedar dibaca, tidak, dihafal, dipraktekkan. Kalau bisa dicocokkan dengan doa. Makanya ikhwatul Islam, dikala kita berada di Arafah, puji Allah dengan pujian yang amat indah. Dan tidak akan ada pujian Allah yang paling indah kecuali dengan pujian yang Allah abadikan dalam kitabnya dan yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Karena yang paling pantas memuji Allah itu adalah Allah. Kita tidak akan bisa pernah memuji Allah kecuali kalau Allah yang mengajarkan kepada kita bersama. Makanya ada sebuah doa ikhwatul Islam, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, saya itu tidak sanggup memujimu, Engkau yang paling sanggup memujimu untuk dirimu. Kita tidak bisa kecuali dengan apa yang Allah ajarkan kepada diri kita. Makanya di antara salah satunya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Itu baru muqaddimahnya. Dan tadi sudah kita sebutkan beberapa muqaddimah. Kemudian kita sebutkan kalimat-kalimat yang lain ikhwatul Islam. Setelahnya baru kita berdoa dan meminta, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pilihlah doa-doa yang amat mulia dan kalimat yang paling bagus. Tadi telah kita sebutkan, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara doa yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kami sampaikan masalah doa ini ikhwatul Islam. Karena doa tentunya yang terbaik adalah doa dari Al-Quran dan doa dari hadis Nabi SAW. Namun karena keterbatasan kita di dalam berdoa dan meminta, maka tidak banyak doa yang bisa kita panjatkan. Oleh karenanya berdoalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Yang penting bagaimana kita khusyuk berdoa kepada Allah sambil meneteskan air mata. Karena Nabi saja berdoa kepada Allah demikian keadaannya. Sehingga di Arafah itu ikhwatul Islam adalah hari di mana kita menumpahkan air mata untuk Allah. Dan kita tahu kalau seandainya air mata kita itu betul-betul keluar karena takut kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita naungan di bawah arasy-Nya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan atau haramkan kita dari nerakanya. Makanya kalau kita yang belum terbiasa menangis berdoa, latihan. Sehingga di dalam menangis itu ikhwatul Islam butuh latihan. Fa illam tabku fatabaku. Kalau kalian tidak bisa menangis maka pura-puralah menangis. Apa gunanya? Latihan. Dan sekarang waktunya kita latihan. Karena bisa jadi ikhwatul Islam nanti di Arafah hati kita itu gersang saja, kita tidak tahu. Dan itu adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin lagi melihat kita. Kita tidak mau demikian. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah, ya Allah jadikan aku hamba yang Engkau lihat di padang Arafah. Mungkin aku tidak pandai berkata-kata, aku tidak bisa menghafal doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi, tapi Engkau tahu aku datang ke sini mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Engkau tahu itu semua. Sehingga ikhwatul Islam, kalau demikian keadaannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita berdoa. Berdoalah dengan bahasa yang kita pahami, dengan kalimat-kalimat yang indah yang membuat kita khusyuk di dalamnya. Makanya ikhwatul Islam, panduan doa ini hanya sekedar saran dari kami pribadi. Di dalam kita berdoa nanti ada buku doanya. Kalau berdoa, karena buku doa ini ikhwatul Islam adalah panduan dikala kita berdoa sebelum kita berdoa. Kalau kita sudah berdoa, tutup buku panduannya agar kita khusyuk di dalam doanya. Cuma kalau kita berdoa kemudian kita tengok buku, macam mana kita nak khusyuk dalam berdoa? Iya atau tidak? Kita ingin khusyuk, salah bacaannya, akhirnya gagal lagi kita khusyuk. Khusyuk itu ikhwatul Islam bizahril ghaib, yaitu dikala keluar doa tersebut dari dalam hati. Kita tidak bisa memahaminya, baca apa yang kita baca. Yang tidak boleh kita tinggalkan kalimat muqaddimah yang tadi kita sebutkan, itu tidak boleh kita tinggalkan. Sedangkan sisanya itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita lakukan dikala kita berada di padang Arafah. Karena kalau nanti kita bacakan beberapa doa ikhwatul Islam, berat bagi kita menghafalnya. Cukuplah bagi kita menghafal muqaddimah doa yang tadi telah kita sebutkan. Maka ada namanya Ismullahil A'zam, ada namanya Sayyidul Istighfar, ada kalimat ya hayyu ya qayyum, ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu harus kita ulang. Misalnya kita berdoa 5 menit, ulang lagi kalimat ini. Berdoa 5 menit, ulang lagi kalimat ini. Berdoa 5 menit, ulang lagi kalimat ini. Sehingga pada akhirnya kita akan lalai dan kita tahu kepada siapa kita meminta
dan yakinlah sebagaimana hadis Nabi SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian wajib yakin kalau doa kalian itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat hati kalian jangan menjadi hati yang ghafilun lahin. Jangan menjadi hati yang lalai, hati yang bermain-main kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah kabulkan setiap doa dan permintaan kita bersama. Itulah di antara yang kita lakukan selama kita berada di padang Arafah. Tidak ada ibadah yang khusus ikhwatul Islam kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali mengulang, di pagi hari dianjurkan bagi kita istirahat, sehingga nanti di siang hari kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang amat mulia adalah berdoa, dan habiskan waktu. Misalnya kita mulai dari jam 1. Sekarang maghrib misalnya itu hampir jam 7 misalnya. Coba bayangkan berapa lama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kesempatan tersebut. Kemudian sampailah di waktu matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, ikhwatul Islam, kita ketahui mungkin kita tidak bisa mencocokkan secara pasti karena kita terikat dengan kendaraan. Artinya mungkin lebih daripada itu atau kurang daripada itu. Tapi kami anjurkan ikhwatul Islam, lebih bagus terlewat daripada tercepat. Kadang-kadang kita meninggalkan Arafah terlalu cepat. Misalnya jam 4 kita sudah meninggalkan Arafah, itu terlalu cepat namanya. Coba bayangkan dari jam 4 sampai jam 7 ada 3 jam. 3 jam ini kita kemanakan? 3 jam ini semestinya kita jadikan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaedahnya dalam melakukan ibadah ini lebih bagus terlambat daripada tercepat. Tapi itu bertentangan dengan jiwa kita, itu masalahnya. Kita kalau melihat kaum muslimin sudah meninggalkan Arafah, maka kita tidak akan lagi bisa berdoa. Berdoa pun kita sudah melirik ke sana ke sini. Bagaimana kita khusyuk berdoa? Makanya sebenarnya keedahnya di dalam ibadah ini, ibadah haji ini lebih bagus terlambat daripada tercepat. Bisa dipahami? Begitu juga nanti di Muzdalifah, lebih bagus terlambat daripada tercepat. Kita tidak akan ditinggalkan, insya Allah tidak akan ditinggalkan. Walaupun kita was-was, tapi kita akan semuanya ada rombongan. Kita ada tenda, kita ada maktab, kita ada alamat, semuanya lengkap. Makanya ikhwatul Islam, kalau bisa memilih, kalau bisa terlambat, lebih bagus terlambat daripada tercepat. Ya mungkin cepatnya 1 jam tidak menjadi masalah, tapi jangan sampai cepatnya 3 jam. Makanya jam 4 itu belum waktunya ikhwatul Islam. Kalau kita keluar dari Arafah jam 4, berarti kita telah meninggalkan wajib-wajib haji. Dan kalau kita meninggalkan wajib-wajib haji, apa dendanya? Kena denda atau tidak? Sudah pasti kita tahu kalau kita kena denda, dam. Makanya ikhwatul Islam, kalau kita terlambat misalnya, ternyata bis kita tidak datang jam 7, jam 8 baru datang, kena denda atau tidak? Tidak. Kalau terlambat kita tidak kena denda. Kalau tercepat kita kena denda di sana. Begitu juga di Muzdalifah. Karena nanti setelah kita berada di Arafah, dan ini adalah ujian untuk kita bersama. Ujian untuk kita bersama, terutama bagi kita yang melaksanakan ibadah haji. Di Muzdalifah itu disebut dengan mabit di Muzdalifah. Tahukah kita apa makna mabit? Artinya bermalam. Bermalam itu berapa waktunya? Makanya hukum asal di Muzdalifah itu ikhwatul Islam, hukum asalnya bermalam itu biasanya kalau kita tidur di malam hari jam berapa kita tidur? Jam 9, jam 10, jam 11 sampai pagi. Artinya itu hukum asalnya. Itu waktu kita makan disebut dengan mabit. Kalau sebelumnya dari awal malam itu tidak disebut dengan mabit. Makanya dikala kita berada di Muzdalifah, kaedahnya tetap sama. Lebih bagus terlambat daripada tercepat. Lebih bagus kita terlambat sampai ke Minanya daripada kita tercepat datang ke Mina. Karena mabit di Muzdalifah sampai waktu subuh itu merupakan kewajiban. Artinya wajib-wajib haji. Kalau seandainya kita pergi meninggalkan Muzdalifah jam 11 malam, apa yang terjadi? Haji kita sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, tapi denda lagi. Makanya siap-siap bayar denda banyak-banyak ya. Tadi kata Islam itu kewajiban dan itu yang disebutkan oleh Nabi. Makanya lebih bagus terlambat daripada dan itu sulit dilakukan karena ingin kita cepat sampai di Muzdalifah, cepat sampai di Mina, cepat kita selesai melontar, cepat kita menanggalkan pakaian. Itulah cita-cita kita bersama. Padahal kita sudah antri 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Kemudian tiba di kala kita melaksanakan ibadah haji, kita bagaimana cepat selesai melaksanakan ibadah haji. Hilang antrian kita yang selama ini. Hilang. Mohon maaf ya, tapi terpaksa disampaikan.
Coba bayangkan, tidakkah demikian keadaannya? Bagi yang tidak antri, uangnya banyak yang harus dikeluarkan. Tidak mungkin ikhwatul Islam, hanya waktu 2 jam atau 3 jam saja, bersabar 5 jam saja, itu faedahnya sangat luar biasa. Karena ini ibadah, Nabi yang menentukan waktunya. Kalau Nabi yang menentukan waktunya, maka secara hukum asal kita tidak boleh keluar dari waktu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Makanya sejatinya ikhwatul Islam, kita contohkan misalnya Salat duhur. Salat duhur, kapan waktu salat duhur? Anggap sekarang jam 12.20. Akhir salat duhur kapan? Pas waktu asarnya. Bisa dipahami? Pas waktu asarnya. Kalau kita melakukan salat duhur yang paling bagus di waktunya, dan itu hadis Nabi SAW. Tapi kalau seandainya tidak bisa, mana yang bagus dilakukan? Tercepat atau terlambat? Kalau ada orang salat zuhur karena dia mau safar, salat zuhurnya jam 12, bagaimana kira-kira? Apa hukumnya? Sah atau tidak? Waktu ditentukan oleh Nabi SAW. Waktu di Arafah Nabi tentukan. Waktu di Muzdalifah Nabi tentukan. Waktu melantar Jabarat Nabi yang sudah tentukan. Tidak mungkin Nabi tentukan kemudian kita melanggar demikian tanpa ada alasan. Tidak. Kita ingin ikhwatul Islam sabarnya sebentar. Insya Allah ya, insya Allah, dan semoga Allah kabulkan. Tidak akan ada di antara kita yang tertinggal di Mina. Paling tidak kita hanya terlambat saja. Dan terlambat itu insya Allah, semakin terlambat semakin mudah. Karena dulu kami melaksanakan ibadah haji ikhwatul Islam, terlambat di Muzdalifah, orang sudah meninggalkan Muzdalifah, tidak ada lagi orang di Muzdalifah, bisnya kosong, tidak ada. Itu di zaman kami ya. Kemudian terlambat di Mina. Biasanya kalau kita melaksanakan ibadah haji, kita ingin nafar awal atau nafar tsani? Nafar awal. Padahal kita sudah antrian 10 tahun, 20 tahun. Kenapa kita harus ambil nafar awal? Kenapa tidak nafar tsani sebagaimana Nabi SAW? Hanya 1 hari saja. Ini provokasi sedikit ya, agar untuk nafar tsani semuanya. Tidak salah ikhwatul Islam, nafar awal tidak salah, nafar tsani tidak salah. Tetapi kenapa kita harus terburu-buru? Yang salah itu kenapa kita harus terburu-buru? Karena ini ibadah, waktunya disebutkan oleh Nabi secara terstruktur, disebutkan oleh Nabi. Kecuali bagi kita yang ada uzur, kecuali bagi orang sakit, orang yang sudah tua, anak-anak, wanita, orang-orang yang bertugas, itu lain cerita. Apakah kita termasuk di antara salah satu ini? Anak-anak, alhamdulillah tidak. Orang tua juga tidak, alhamdulillah, kecuali sebahagian. Wanita, kita laki-laki semuanya. Petugas kita juga tidak bertugas. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah di waktu-waktu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena kita ingin mendapatkan haji yang mabrur ikhwatul Islam. Dan selalu kita menyebutkan haji ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu apa makna jihad di jalan Allah? Jihad itu ikhwatul Islam butuh kesabaran. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala butuh usaha yang maksimal. Kalau kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian ternyata di luar konteks yang kita inginkan, baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kaedahnya dalam ibadah yang mulia ini, lebih bagus terlambat daripada tercepat. Walaupun nanti pada akhirnya Ustaz, nanti kalau terlambat tidak ada dapat tempat di Mina, itu insya Allah urusan kita sama-sama. Sesempit apapun ikhwatul Islam, kalau seandainya tujuan kita beribadah kepada Allah, insya Allah pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Insyaallah besok kita kembali akan melanjutkan pembahasan ini ikhwatul Islam, dan kami mohon maaf ya kalau hari ini ada sedikit semangat motivasi kepada kita bersama masalah waktu, karena masalah waktu itu yang paling berbahaya. Kita berusaha tidak melanggar aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, dan salah satunya adalah masalah waktu. Apalagi di sekarang ikhwatul Islam, aplikasi sudah mulai canggih. Di tangan kita ada handphone. Insya Allah tidak ada di antara kita, apalagi yang masih muda-muda. Makanya kami tadi menyebutkan aturan ini terutama bagi kita yang masih muda. Sedangkan bagi yang sudah tua, anak-anak, wanita, para pekerja, orang yang bertugas, itu lain ceritanya. Bisa ada pengecualiannya. Tapi bagi kita yang sehat, yang tidak ada kegiatan, yang insya Allah masih bisa bertahan, insya Allah ikhwatul Islam, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan dan dapat menyempurnakan ibadah haji ini. Kalau yang sunat kita tinggalkan masih dimaklumi. Tapi kalau yang wajib kita lalaikan, bagaimana kita mendapatkan haji yang mabrur kalau banyak yang wajib kita tinggalkan?
Kita ingin mendapatkan haji mabrur. Kemudian kewajiban-kewajiban haji kita lalaikan, kita anggap remeh, kita tinggalkan. Kita tidak ingin melakukan yang demikian kecuali kalau seandainya ada situasi dan kondisi yang berbeza di sana. Kemudian di ikhwatul Islam kita akan bacakan setelah melontar jamarat Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan tahallul awal, apakah boleh tawaf ifadah dengan baju biasa? Ikhwatul Islam, insyaallah ini akan kita bahas, tapi jawaban secara umum, apabila tanggal 10 Zulhijjah, kaedahnya apabila kita melakukan 2 dari yang 3, maka kita sudah dihitung tahallul awal. Apabila kita sudah melakukan 2 dari yang 3, maka kita sudah dihitung tahallul awal, dan kita bebas melakukan apapun kecuali berhubungan suami istri, itu sahaja. Nanti akan kita jelaskan secara detail insyaallah taala. Apakah diperbolehkan melontar tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW dengan alasan waktu-waktu tersebut dilarang pemerintah kita karena pada saat itu semua orang ramai berebut untuk melontar. Ingat ikhwatul Islam, masalah melontar begitu juga. Kita sebutkan kaedah secara umum. Melontar pada tanggal 10 Zulhijjah, pahami baik-baik. Melontar pada tanggal 10 Zulhijjah, kapan awalnya? Awalnya, kapan kita melontar? Kapan awal waktunya? Tanggal 10. Awal waktunya adalah di waktu duha. Artinya kalau dibawa di jam sekarang, jam 6, karena waktu duha sekarang jam 6 sudah masuk ya. Artinya waktu syuruk, jam 6 kurang. Jam 6 kita sudah boleh melontar. Tanggal 10, awal waktunya jam 6, akhir waktunya kapan? Sebelum subuh. Bisa dipahami? Sebelum subuh hari keesokan harinya. Baik, kalau seandainya di waktu duha ramai, berarti kapan kita melontar? Diundur. Setelah zuhur bisa, setelah asar juga bisa, setelah maghrib juga bisa semuanya sampai waktu subuh. Baik, kalau tanggal 10 ini mungkin kita ingin bercepat-cepat karena kita ingin menanggalkan pakaian. Baik, tanggal 11 waktu melontar kapan? Tanggal 11 Zawal itu kurang lebih 15 menit sebelum zuhur. Ustaz, kalau zawal Ustaz orang ramai. Iya, kalau zawal ramai, makanya kami melontar pagi Ustaz. Kenapa harus pagi? Kenapa tidak sore atau malam? Coba dibalikan. Makanya lebih bagus terlambat daripada waktunya. Ikhwatul Islam, Nabi mengatakan kunna narmi, kami tidaklah melontar kecuali setelah zawal. Ustaz, mana pemerintah melarang? Okeylah kalau pemerintah melarang, tapi kan masih panjang waktunya. Kenapa harus sebelumnya? Kalau sebelumnya dikhawatirkan kita sama dengan sholat zuhur jam 11 siang. Satu tidak? Walaupun terjadi perbezaan para ulama, kita ingin mencari yang terbaik. Kalau jam zawal macet, iya memang macet. Jam 2 macet, iya macet. Jam 3 macet. Asal. Tapi maghrib, insya Allah tidak ramai. Maghrib waktunya lebih berteduh, lebih nyaman, lebih santai. Macet juga Isya, macet juga jam 12 malam. Karena di Mina kita tidak akan tidur di sana. Sulit untuk tidur di sana. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya ya Pak Islam, kenapa didahulukan, kenapa tidak diakhirkan? Bisa dipahami? Betul nih, bisa dipahami. Tapi jangan dilanggar ya. Untuk mendapatkan haji, ingat ikhwatul Islam, kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran sedikit saja maka itu bisa merubah status ibadah haji kita. Kemudian pertanyaan berikutnya ikhwatul Islam, kalau ini sudah kemarin ya, bagi orang yang sering buang angin, apakah wajib wudu setiap kali buang angin? Semisalnya saat intinya ikhwatul Islam, intinya karena kami tidak terlalu bisa membacanya, orang yang sering buang angin, kita tahu ada ibadah yang disyaratkan bagi kita untuk bersuci, ada ibadah yang bebas bagi kita. Nah, dikala kita melakukan ibadah haji, karena ini yang terpenting, kapan saja kita diwajibkan untuk bersuci, terutama bagi yang ada penyakitnya, sering buang angin, sering buang air dan yang semisalnya. Apa saja ibadah yang wajibkan bagi kita bersuci? Tawaf. Apa lagi? Sa'i? Sa'i enggak. Berarti hanya tawaf saja. Kemudian salat. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Tidak ada. 2 saja. Bisa dipahami semuanya? 2 saja, tidak banyak. Dikala kita wukuf, kita sering buang angin, boleh atau tidak? Boleh. Silakan, karena itu penyakit, bukan keinginan kita. Dan itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau itu di luar daripada ketentuan kita, di luar daripada kemampuan kita, yang kita jaga hanya di waktu salat dan di kala tawaf saja.
Kalau seandainya, ini kita kalau berandai-andai, kalau seandainya itu betul-betul penyakit yang sulit ditahan, tawaf, kalau dia menahannya tidak bisa, karena tawaf itu bisa jadi kita menghabiskan waktu, terutama di musim haji 1 jam, kurang lebih 40 menit, atau 1 jam lah, 1 jam atau 1 jam setengah. Tidak mungkin bagi dia untuk menahan buang anginnya misalnya. Silahkan tawaf dalam keadaan apa saja. Coba bayangkan bagaimana kemudahannya. Karena ini di luar daripada kemampuan kita. Ada ibadah yang itu di luar daripada kesanggupan, ada ibadah yang kita sanggup untuk melakukannya. Harus kita bedakan yang kedua ini. Kalau di luar daripada kesanggupan ikhwatul Islam, maka ingat kaidah yang amat mulia bagi umat Muhammad bin Abdullah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian ikhwatul Islam, saya ingin bermaksud untuk membadalkan ayah dan ibu saya sendiri serta ayah dan ibu mertua yang telah lama meninggal. Bagaimana waktu dan cara untuk tahallulnya? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, bagi kita yang membadalkan, terutama membadalkan itu boleh bagi yang hidup, boleh bagi yang sudah meninggal. Yang hidup apabila mereka tidak sanggup lagi untuk datang melaksanakan ibadah, maka boleh kita badalkan. Kalau yang sudah meninggal, sesuatu yang sudah kita ketahui bersama. Bagi kita yang pernah melaksanakan ibadah haji, maka jadikanlah hajinya untuk orang tuanya atau orang-orang yang dia cintai. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika kita membadalkan orang tua, ayah atau ibu, maka hukumnya biasa, sama seperti kita melakukan ibadah haji untuk diri kita sendiri. Yang berbeza itu adalah niat awalnya saja. Labbaik Allahumma hajjan an abi, an ummi. Kalau kita tidak bisa mengucapkannya, cukup dengan bahasa yang kita pahami. Ya Allah, aku mengucapkan melakukan haji ini untuk ayah dan untuk ibuku, selesai. Semua rangkaian ibadah yang lainnya sama seperti yang lainnya. Bisa dipahami ya? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara mereka yang meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, diberikan kelancaran dalam urusannya, diterima amal ibadahnya, dikabulkan setiap doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kemudian kita berharap kepada Allah agar ibadah haji yang kita lakukan betul-betul haji yang sempurna dan diterima oleh Allah, dan betul-betul haji kita ini mendapatkan haji yang mabrur dan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله